saya akan melakukan video meresensi buku perkembangan peserta didik. Yang pertama, penulis atau pengarang, yaitu Dr. Randus Idat Suhada, MPD. Tahun terbit 2017, penerbit PT Remaja Restu Karya Bandung. Judul buku Perkembangan Peserta Didik. Subtopik. Di sini saya mengambil subtopik di bab 5, perkembangan fisik, intelektual, bahasa, dan psikososial anak. Yang pertama, perkembangan fisik anak. Yang kedua, perkembangan intelektual anak dan kelainan mental. Yang ketiga, keterlambatan dan kelainan bahasa. 6. Poin-poin penting dalam subtopik. A. Perkembangan fisik anak. Itu dibagi lagi atas dua. Yang pertama, menyentuh aspek fisik yang melibatkan pertumbuhan, motorik kasar dan halus, serta koordinasi gerakan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik seperti genetik, gizi, dan lingkungan. B. Perkembangan intelektual dan kelainan mental. Yang pertama, proses tumbuh kembang kemampuan kognitif anak, termasuk berpikir, memecahkan masalah, dan mengembangkan kemampuan belajar. Yang kedua, kelainan mental atau gangguan perkembangan intelektual yang perlu diperhatikan seperti disleksia, ADHD, dan keterlambatan belajar. C. Keterlambatan dan kelainan bahasa. Yang pertama, pembahasan tentang perkembangan bahasa anak dan pentingnya stimulasi dalam pembelajaran bahasa. Yang kedua, kelainan bahasa seperti gangguan bicara atau keterlambatan perkembangan bahasa yang memengaruhi kemampuan komunikasi anak. Yang berikut adalah penilaian terhadap buku. Kelebihan dari buku yang pertama adalah komprehensif, itu menjelaskan berbagai aspek perkembangan peserta didik dengan pendekatan yang holistik. Yang kedua, bahasa yang mudah dipahami, yaitu mengajikan informasi dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang khusus. Yang ketiga, relevansi, yaitu sangat relevan bagi guru, orang tua, dan praktis pendidikan dalam memahami tumbuh kembang anak. Kekurangan buku yang pertama, kurangnya studi status, yaitu kurang memberikan banyak contoh atau studi status yang khusus menggambarkan penerapan praktis dalam kehidupan nyata. Yang kedua, keterbatasan pembahasan pada teknologi. Ini tidak membahas cukup dalam bagaimana teknologi dapat memengaruhi perkembangan fisik, intelektual, dan bahasa anak di zaman modern ini. Yang terakhir, yang kedelapan adalah manfaat buku bagi pembaca. Yang pertama, bagi guru, yaitu memahami berbagai tahap perkembangan peserta didik. Dan yang kedua, bagi orang tua, yaitu dapat menjadi relevansi